Shalom. Puji Tuhan. Ya, ada yang ulang tahun hari ini? 10 November, September. Karena udah mau dekat-dekat Natal aja, makanya udah mau Natal aja. Jadi tidak ada yang ulang tahun hari ini ya, kecuali kemarin ada yang ulang tahun. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan tema kita di bulan ini adalah kuasa doa atau kekuatan doa. Ya, minggu yang lalu Pak Gembala sudah menyampaikan bahwa kuasa doa itu sangat kita butuhkan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita di dalam Tuhan. Ya, kebutuhan primer. Ya, kebutuhan kita yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, minggu yang lalu Pak Gembala menyampaikan bahwa ketika kita berdoa, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera, ada damai dalam hidup kita. Kita dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita ketika kita berdoa. Kalau kita tetap jaga kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Bahkan doa itu, kuasa doa itu mampu mengubahkan hidup kita. Itulah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala minggu yang lalu. Saya review sedikit supaya kita ingat. Ya, walau hanya hari Minggu itu yang kita ingat, dari Senin sampai Sabtu, firman Tuhan yang selalu di-share di grup belum tentu dibaca. Terkadang terlewati begitu saja, karena kita mengatakan itu tidak terlalu penting amat. Ya. Saya percaya bahwa hal-hal itu terjadi di kalangan kita, anak-anak Tuhan, ya. Apalagi kalau sudah buru-buru, nggak mungkin ya. Ya belah, yang penting klik aja dulu, bacanya tak aja. Ya. Kalau dilihat nanti siapa saja yang sudah membaca renungan ini, oh ternyata ibu ini sudah membaca. Karena kita bisa cek siapa saja yang sudah membaca pesan yang sudah kita kirim. Ya, jadi sebagai pengingat bagi kita bahwa minggu yang lalu kuasa doa itu memberikan kedamaian, memampukan kita untuk mengampuni dan mengubahkan hidup kita. Ya. Pada hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih, kita mari sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Sudah dapat semua? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, hanya satu ayat. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca secara bersama-sama. 3 mulai. Tetaplah berdoa. Gampang kan? Tetaplah berdoa. Inilah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini adalah tetaplah berdoa. Ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saat itu orang-orang Tesalonika, jemaat yang ada di Tesalonika mengalami sebuah kekhawatiran, bagaimana ya, bagaimanalah ini, bagaimana dan bagaimana. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, menasehatkan, mengingatkan jemaat Tesalonika, engkau sudah di dalam Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, tetaplah berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Engkau harus tetap berdoa. Walaupun engkau berkata, saya sudah percaya Yesus, iman saya tidak akan tergoyahkan. Tetapi kalau tidak berdoa, bisa goyah juga. Karena doa adalah fondasi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dasar kehidupan kita, kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh meremehkan doa ini.
bahwa tanpa doa kita tidak akan mampu melewati hari-hari yang sangat sulit. Tanpa doa kita juga tidak mampu mengubahkan orang lain. Doa memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Doa kita bisa mengubahkan orang lain. Ketika kita berdoa untuk seseorang, maka doa itu sangat besar kuasanya. Doa menandakan bahwa kita adalah doa adalah sebagai tanda penyerahan kita kepada Allah. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah. Kalau nanti ada yang bertanya, kenapa kamu harus berdoa? Ini adalah tanda bagi saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Sebagai tanda bagi kita sebagai umat Tuhan bahwa kita tidak mampu. Ini tanda bagi kita bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak mampu tanpa doa. Doa adalah sebagai tanda bagi kita, sebagai bentuk ketertundukan kita kepada Allah. Makanya kita berdoa. Itulah alasan. Ya, sebenarnya alasannya banyak. Kenapa kita harus berdoa? Alasan karena kita tidak mampu. Kedua, bentuk ketaatan kita, ketertundukan kita kepada Allah. Ketiga, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Itulah alasan mengapa kita berdoa. Berdoa. Ya mungkin semua kita sudah lakukan hal itu. Berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus ya memberikan tips bagi kita. Bagaimanakah sikap kita kalau mau berdoa? Ada beberapa sikap kita ketika kita berdoa. Kita buka dulu di dalam Matius. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Nanti kita baca secara silih berganti. Saya akan mulai hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Amin. Ternyata ada beberapa tips bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita berdoa. Hal yang pertama, ternyata kita disuruh di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ternyata kita disuruh untuk pergi ke tempat yang sepi. Bukan di tempat keramaian. Bukan di jalan raya. Tetapi Tuhan menyuruh kita, memberikan tips bagi kita supaya kita berdoa dengan tenang. Maka ke tempat yang sunyi, ke kamar. Tutup pintu supaya tidak terganggu. Jangan di halaman teriak-teriak.
mendengar. Dia mendengar seruan kita. Ya, hal yang pertama, kita datang berdoa di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Jangan di keramaian. Kalau di keramaian kita tidak akan konsentrasi berdoa. Karena yang satunya dia bercerita tentang sambal, yang di sana jualannya, yang di sana yang lagi belanja online. Nah, ternyata di Shopee kemarin ada 99 kan, murah. Lah, ternyata itu yang dibicarakan. Ketika kita berdoa mendengar suara-suara itu, membuat kita tidak konsentrasi. Makanya Tuhan menyuruh kita, pergilah berdoa di tempat yang sepi, ke kamar, tutup pintu, supaya tidak ada orang yang bolak-balik mengganggu ketika kita berdoa. Ya. Hal yang pertama, ya, tips yang pertama yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, cara berdoa, sikap doa yang baik. Berdoalah di tempat yang sepi. Adakah di antara kita yang berdoa di depan rumah teriak-teriak? Nggak ada ya. Di jalan raya, makanya di ayat 5, jangan di tikungan jalan. Ya. Hal yang pertama, tips yang pertama yang diberikan Tuhan bagi kita, luar biasa. Tuhan kita mengajarkan kita untuk bersikap doa yang baik. Berdoalah di tempat yang sunyi. Engkau ambil sikap yang baik, sikap yang hikmat di hadapan Tuhan, supaya engkau, roh kita tertuju kepada Allah. Makanya dikatakan di sini, tetaplah berdoa. Berarti kalau kita tetap berdoa, berarti kita nggak usah kerja dong, nggak usah makan. Tidak. Berdoa artinya seluruh totalitas hidup kita selalu serahkan kepada Tuhan. Melangkah, kita berdoa, Tuhan tolong. Nggak usah panjang-panjang dalam hati. Boleh nggak dalam hati? Boleh, Tuhan mendengar. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang budak. Tuhan kita Tuhan yang sangat jelas pendengarannya, mendengar setiap doa kita. Ya, berdoa ke tempat yang sunyi supaya konsentrasi berdoa. Berikutnya, ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan bertele-tele, keliling. Intinya hanya minta kesembuhan. Sampai keliling dunia pusing orang mendengarnya. Panjang amat ini. Ini doa makan panjang sekali. Makanya makanannya udah dicopot-copot. Aduh, ini udah kelaparan, ini udah bunyi-bunyi. Lama doanya gitu. Nah, kalau doa makan saja. Jangan bertele-tele. Bukan karena panjang lebarnya doa yang kita sampaikan kepada Allah, Tuhan langsung jawab. Oh iya ya, tadi doanya panjang banget. Nah, siapa yang doanya panjang di sini? Oh, itu yang duluan saya jawab. Tidak, tetapi ketulusan hati kita. Ketulusan hati kita ketika berdoa itu yang dilihat Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi ketulusan, kemurnian hati kita untuk berdoa kepada Allah. Itulah yang dilihat Allah. Boleh kita berdoa panjang lebar, kita keliling, intinya hanya satu. Ya, bukan. Tetapi ketika kita fokus dan tulus memintanya kepada Tuhan, itulah yang Tuhan jawab. Kita berdoa dengan tulus. Jangan hanya menyenangkan pendengar orang lain, ya. Kita menyenangkan hati yang mendengar doa kita. Oh ya, ternyata doanya putus banget ya. Ternyata doanya terarah banget. Bukan karena panjang lebarnya, tetapi ketulusan hati kita ketika kita meminta kepada Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita ketika kita meminta doa kepada Allah.
Jadi jangan sampai kita bertele-tele. Padahal kita sudah menyebutkan dari awal tadi. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Jadi terjadi pengulangan yang terlalu signifikan di dalamnya. Ya. Jadi itu yang disampaikan Tuhan kepada kita di tempat ini. Di ayat firman ini, jangan bertele-tele. To the point aja. Ya. Contohnya kalau kita mau meminta sesuatu kepada Ibu Simanjuntak, langsung aja, nggak usah ibu, waduh, ibu cantik sekali hari ini, wah baik, manis gitu, wah segala macamnya kita memberikan kata-kata yang manis segala macam. Padahal intinya, wah ternyata keripiknya enak ya bu. Ya jadi kita langsung saja, bu masih ada keripiknya nggak, boleh nggak dibagi gitu. Jadi kita puji dulu, ya keliling-keliling, ya. Intinya hanya meminta kerupuk, meminta keripiknya. Wow, ternyata keripik baladonya enak, mantap loh bu. Jadi langsung aja bilangin sama Ibu Simanjuntak, mau dong bu kalau masih ada gitu. Ya, jadi Ibu Simanjuntak juga tahu. Ya, jadi beda anak muda kalau meraih cewek. Jadi dia kasih wow bagus, cantik. Dia puji-puji dulu supaya ceweknya langsung ya, langsung diterima. Dia kasih rayuan bomba. Itu beda sama Tuhan. Kita tidak perlu dirayu. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, jadi to the point saja, intinya saja. Nggak usah panjang lebar, nggak usah bertele-tele kalau berdoa. Makanya kita bersyukur punya Allah yang sangat luar biasa, memberikan tips yang lain dari kita. Datang ke tempat yang sunyi, minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Doanya nggak usah bertele-tele. Ya, kalau kita baca selanjutnya, ya. Ya mungkin tadi saya sudah sampaikan di ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan hanya mau keterbukaan kita kepada Allah, ketulusan kita di hadapan Tuhan. Mau gak kita tunduk kepada Allah? Makanya doa tadi adalah salah satu tanda ketertundukan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Makanya dikatakan di 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Ada 2 tips bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan kalau berdoa. Pertama, datanglah ke tempat yang sepi. Sampaikan seluruh isi hati, nggak usah teriak-teriak, ya, supaya tetangga tidak terganggu. Ya. Kedua, doanya pada intinya saja, nggak usah panjang lebar. Apakah kita tidak boleh doa lebih lama? Boleh, sangat-sangat boleh, tetapi sesuai apa yang kita butuhkan saja. Nggak usah rayu-rayu Tuhan kita, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Amin. Nah, itulah sikap kita ketika berdoa. Nah, apakah dampak? Ya, dampaknya dalam kehidupan kita ketika kita selalu menjaga kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Ya. Hanya 2 juga ya saya kasih di tempat ini. Hal yang pertama, dampaknya, keuntungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita selalu berdoa di hadapan Tuhan. Keuntungan pertama, kita mendapat jawaban pergumulan kita. Ya, kita mendapatkan jawaban pergumulan kita. Kita mau belajar daripada seorang ibu Hana. Bagaimana dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia menangis, dia pergi ke Silo. Sampai Imam Eli berkata, ngapain si ibu ini? Kayaknya dia udah gila deh. Karena dia komat kami.
berdoa. Karena dia dihina terus oleh Penina, karena dia tidak memiliki anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu Hana, dia tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Walaupun dia dihina, disakiti, tetapi dia tidak berlarut dalam kesakit hatiannya. Tetapi dia tetap pergi ke Silo untuk berdoa. Walaupun dikatakan dia seperti orang gila, karena dia menangis dan umat kami terus menyampaikan apa yang dia inginkan di hadapan Tuhan. Doanya hanya satu, dia rindu punya anak. Berubah nggak doanya? Tidak. Doanya tetap sama. Dia hanya berdoa supaya dia punya anak. Dan dia berjanji ketika nantinya dia punya anak, dia akan memberikan anaknya ini Samuel sebagai pelayan Tuhan. Dia akan berikan. Ibu Hana dapat gak jawabannya? Dapat. Samuel lahir. Adakah di antara kita yang tersakiti di tempat ini? Pernah tersakiti? Pernah tersakiti ya? Kita harus jujur bahwa dalam hidup kita pernah tersakiti. Tetapi ketika kita tersakiti, saat itu kita memang, hati kita memang sakit. Sakitnya di sini. Sakit ya, sakit hati kita. Kita marah. Itu manusiawi. Itu manusiawi ketika kita marah. Mungkin seminggu, sebulan belum hilang rasa sakit hati ini. Tersayat-sayat hati ini. Bagaimana ini rasa sakit yang sudah sangat-sangat tersakiti? Tetapi ketika kita mengambil sikap bela di hadapan Tuhan, hati yang tersakiti terobati kembali. Bahkan kita bisa melupakan setiap perbuatan jelek orang lain kepada kita melalui doa. Melalui doa mampu kita mengampuni orang lain. Sudah disampaikan Pak Gembala minggu yang lalu. Makanya kalau kita baca di Matius ini lebih jauh lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Seperti apa doa kita? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Ya, sakit memang. Tetapi ketika kita mampu melewati itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam. Amin. Setiap kita di tempat ini tidak pernah tidak merasakan sakit hati. Mungkin melalui sikap anak-anak kita, mungkin melalui sikap suami kita, melalui sikap daripada istri kita. Semuanya orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita sakit hati di dalamnya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan memberikan contoh yang baik bagi kita tentang Ibu Hana. Bagaimana sikapnya menghadapi Ibu Penina, ya, yang tadinya pembantunya, yang tadinya asisten rumah tangganya, memiliki anak dari suaminya. Itu sakit rasanya. Ketika pacaran aja, kalau kita udah lihat chat yang tidak mengenakan, hati kita langsung, kamu sakit punya, kamu dekat-dekat sama dia, sakitnya minta ampun. Bisa gak makan 5 hari, sehingga asam lambung naik semua. Tidak di WA aja selama 2 hari, sakit kepala minta ampun. Oh, sakitnya ampun ya katanya. Ada. Ketika sudah di WA, langsung deh sembuh tanpa pakai obat. Ya itu, ya jadi Ibu Hana memberikan ya
contoh yang baik bagi kita. Dia mengampuni Ibu Penina. Dia tidak peduli. Jadi kehidupan doa Ibu Hana tidak terganggu dengan sekelilingnya. Walaupun ada kata-kata yang menyakiti. Ada kata-kata yang tidak mengenakan untuk didengar. Tetapi Ibu Hana terus berdoa. Terus berdoa. Dalam pekerjaan kita juga bisa aja juga bos kita, pimpinan kita marahin kita. Kita sakit hati. Tetapi bagaimanapun itu, kita harus bisa melewati. Kita harus bisa memaafkan, mengampuni, supaya hari-hari yang kita jalani semuanya sukacita, semuanya gembira. Ya, jadi itulah ya, keuntungan atau dampaknya ketika kita selalu menjaga kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan jawaban. Mungkin dalam suatu pekerjaan kita menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, bawakan dalam doa supaya itu terjadi. Jangan berubah doanya. Doakan sampai terjawab. Saya juga sampai berdoa dan berdoa. Tidak pernah berhenti. Kapan ya kita memiliki kendaraan yang beroda 4? Nah, itu doa kami. Nggak tahu kapannya, tetapi membawa ke dalam tangan Tuhan selalu. Waktu Tuhan yang menjawab semuanya. Bukan waktunya saya, tetapi waktu Tuhan yang menjawab. Makanya jangan berhenti berdoa. Amin. 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 Kabar baik? Ya, kabar baik. Yes. Ya, keuntungan yang kedua ketika kita selalu menjaga kehidupan doa kita di hadapan Tuhan, akan terjadi mukjizat. Kita akan mendapatkan mukjizat. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika memberitakan kabar baik kepada semua orang, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya sudah mulai gelisah. Bagaimana ini Tuhan? Ini orang sebegitu banyaknya. Ini waktunya jam makan malam. Kita suruh pulang aja dari mereka. Tetapi kata Tuhan, jangan. Coba lihat yang ada di sekelilingmu. Apa yang ada? Oh, di sini ada seorang anak Tuhan yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ada ikan 2, 5 rotinya, bukan karena memang dia Tuhan langsung aja bikin mujizat, tidak, tetapi dia yang dia lakukan adalah bersyukur dan berdoa. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja langsung klik, langsung jadi itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik bagi kita sebagai anak-anaknya, supaya engkau selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Makanan sekecil apapun, bawakan dalam doa, maka itu akan membuat engkau kenyang. Kalau kita makan seabrek-abrek juga tidak kenyang-kenyang karena tidak berdoa. Tuhan memberkati makanan yang sedikit. 2 ekor ikan, 5 roti, yang makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Kalau kita baca ya dalam Alkitab. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, segala sesuatu yang kita rindukan, jangan lupa bahwa dalam doa kan, karena akan terjadi mujizat yang tidak pernah
oleh orang lain yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Secara akal sehat, 2 ikan 5 roti itu tidak mungkin. Itu belum dihitung ibu-ibu. Kasihan sekali kan ibu-ibu ini tidak pernah terhitung. Karena parah kalau ada ibu-ibu. Karena di dalam tas itu sudah ada kantong plastik. Nanti ambil makanannya banyak-banyak. Tadi kan udah ambil sepiring nih. Kok dia balik lagi? Taruh di mana itu makanan? Cepat amat. Ternyata udah masuk dalam tas. Ternyata kalau ada pesta itu, ibu-ibu suka dilihatin sama bapak-bapak. Ibu siapa ini yang udah ngambil banyak nih? Ternyata kalau udah berbicara dengan pesta, saya percaya semua tas ibu-ibu sudah ada kantong plastik. Udah dibuka plastiknya dari tas. Nggak ada ya? Memang di bakar dua ini nggak ada. Haleluya, tepuk tangan dulu. Memang di bakar dua nggak ada. Jarang yang mengaku. Ya, jadi sudah tasnya udah dibuka. Pernah saya? Ternyata tasnya memang besar. Saya pikir apa ya? Cepat banget nih ibunya makan. Ternyata udah disiapin plastik, udah dibuka plastiknya, tinggal masuk, keluar lagi, ngambil lagi, masuk lagi. Ya ampun, banyak amat. Nah, itu ternyata terjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa. Itulah kekhawatiran yang sangat mendominasi hidup kita. Aduh, cepat-cepatlah supaya nanti banyak. Jangan ya. Apalagi tahun ini, ya, kita Natalnya kita bawa masing-masing. Nanti akan dijelasin oleh para panitia. Kalau sudah beberapa tahun berlalu kita selalu make di KFC, tahun ini kita bawa masing-masing prasmanan. Mulai sekarang siapin ya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jangan lupa uangnya dari sama ibu. Kan bapak yang mau cari uang, ibu yang memasak, ya. Ya, plastiknya nggak usah disiapin, nanti saya siapin plastiknya. Ya, saya selalu siapin plastik yang ukuran 2 kilo. Ukuran 2 kilo itu cukup kayaknya. Jadi seperti itu, karena di tahun ini kita tidak akan mewah-mewah. Kita mau fokus pembangunan ya, jadi prasmanan. Ya. Nanti bawa piring masing-masing akan usah. Nanti kita beli piring ya. Jadi habis makan langsung pulang. Nggak usah bawa plastik, kita siapin oleh panitia yang menyiapin plastik. Ya kan Justin? Ya. Misalnya supaya kita semua makan ya. Jadi begitulah ibu-ibu yang jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita tetap berdoa, karena di dalam doa akan terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Kalau ibu-ibu kan bawa, kalau bapak-bapak bawa, kan nggak ada yang masak. Makanya bapak-bapaknya siapkan uang, terus kasih sama ibu-ibunya. Kalau bapak nanti ngasih, boleh titip sama saya uangnya, ya nanti saya masak. Ya, jadi seperti itu ya. Nggak apa-apa, nanti bapak-bapak yang mau nitip, yang tidak mau repot titip sama saya ya. Jadi ada 2 keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita selalu menjaga kehidupan kita di hadapan, kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Pertama, kita mendapatkan jawaban dari pergumulan kita. Kedua, kita mendapatkan mujizat. Apapun itu selalu bawa dalam doa. Karena doa adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup kita. Kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok kita adalah nasi. Nah, begitu pula kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Kemarin saya baca artikel bahwa kehidupan doa ini ibarat charger HP. Kalau HP-nya dayanya kurang, maka butuh dicas supaya dia kuat lagi. Kalau kita sudah mulai lemah, maka kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Makanya
doa itu selalu harus terjaga. Kita harus sering-sering berdoa di hadapan Tuhan, sering-sering chattingan, ya. Jangan chattingan aja sama pacarnya, chattingan sama Tuhan itu lebih indah. Itulah istilah katanya. Ya. Kemarin saya baca-baca artikel, oh ya, seperti kita sedang chattingan kepada sesama, begitu pula kita sama Tuhan. Kita harus sering-sering chat sama Tuhan. Kita harus sering-sering online, ya. Jangan offline terus, tetapi online. Selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Saya ulang lagi, ya. Doa adalah bukti, ya, atau tanda penyerahan kita kepada Allah. Doa sebagai tanda ketertundukan kita kepada Tuhan. Doa sebagai tanda bahwa kita tidak mampu. Sikap kita ketika kita berdoa. Berdoalah ke tempat yang sunyi, yang sepi, supaya kita terfokus berdoa kepada Tuhan. Kedua, berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan bertele-tele, to the point saja sama Tuhan. Intinya saja minta sama Tuhan, jangan panjang lebar. Keuntungan ketika kita berdoa, keuntungan ketika kita selalu menjaga hubungan doa kita kepada Tuhan. Pertama, kita akan mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan kita. Kedua, kita akan mendapatkan mujizat. Amin.